Makaten ya Pak Nur Hamid. Oke, Prof. Yes. Mari kita lanjutkan. Sekarang akan saya jelaskan ini. Nanti bertanya lagi sebelum ke substansi. Bapak Ibu, Ki Hajar itu penulis ulung. Dia pengelola koran, pengelola majalah. Koran majalah yang tempo dulu zamannya Ki Hajar itu banyak sekali. Ada yang namanya Pusara. Saya pernah menjadi pimpinan redaksi Pusara ya. Ada yang namanya Setiotomo. Ada yang namanya The Express. Ada yang namanya macam-macam lah tempo dulu. Nah, yang membuat Ki Hajar itu terkenal itu pada tahun 1913 beliau menulis tulisan di The Express. Judulnya Als X een Nederlanders. Saya bisa membaca dengan baik karena saya pernah tinggal di Belanda 1 tahun. Ki Hajar juga 1 tahun. Saya tinggal di situ 1 tahun juga. Nah, jadi ceritanya penjajah Belanda yang di Indonesia itu akan memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari Perancis. Jadi dulu Belanda itu dijajah oleh Perancis. Nah, tetapi peringatan itu akan dilakukan di Indonesia. Jadi kakinya masih menjajah Indonesia akan memperingati kemerdekaan dirinya. Yang membuat aneh itu biaya peringatan itu akan diambil dari rakyat Indonesia yang miskin-miskin itu. Akan ditarik duit, akan ditarik barang untuk memperingati kemerdekaan Belanda dari Perancis yang akan dilaksanakan di Jakarta dan di tempat-tempat lain di Indonesia. Maka Ki Hajar lalu menulis, seandainya saya seorang Belanda, als X Nederlanders, saya akan memprotes. Nah, 1, saya akan menulis pada segala surat kabar bahwa itu adalah salah. Saya akan menasihati sesama kaum penjajah bahwa berbahaya di waktu sekarang mengadakan pesta kemerdekaan. Itu isi tulisan beliau. Yang kedua, saya akan mendesak pada segala orang Belanda, maksudnya semua orang Belanda, supaya jangan melukai perasaan bangsa Hindia Belanda yang mulai bangun dan sadar. Nah, jangan sampai menjadikan orang Indonesia naik darah. Lalu sungguh saya akan memprotes dengan segala tenaga yang ada pada diri saya. Jadi Bapak Ibu, bayangkan ya, tahun itu tahun penjajah masih berkuasa. Kalau ada orang menulis seperti ini, tidak semua orang berani. Maka seperti Bu Siti tadi, akhirnya Ki Hajar itu dibuang. Mulanya 3 orang ya. Mulanya ada Dawes Dekker, ada Ki Hajar Dewantoro atau Suwardi Suryaningrat. Yang ketiga adalah siapa ya ini separtai itu? Nah, itu saya ada yang ingat ya. Indisi partai itu Ki Hajar, Dawes Dekker, satunya siapa? Ayo, yang ingat siapa? Agak lupa nih, ingat-ingat dulu. Masa nggak ingat? Ayo, siapa yang ingat? Saya beri waktu 2 menit. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo.
Itulah yang disebut 3 serangkai. Akhirnya 3-tiganya dibuang ke Belanda. Di Belanda bergabung dengan pemuda-pemuda Indonesia yang sudah di Belanda. Di Belanda, Ki Hajar kuliah lagi sehingga dapat sertifikat atau brevet pendidikan. Dengan sertifikat itulah Ki Hajar mendirikan Taman Siswa ketika kembali ke Indonesia. Nah, itulah romantika perjalanan Ki Hajar Dewantara. Radikal ya. Saya beri kesempatan 2 mahasiswa untuk bertanya, berkomentar boleh. Kami persilakan. Izin, Prof. Pak Ujud ya. Izin, Prof. Pak Abdul Basir. Oh, Pak Abdul Basir. Kok gambarnya di sini Pak Ujud ya? Pak Abdul Basir, silakan Pak Abdul Basir. Pak Abdul Basir, Prof. Silakan. Ya. Terima kasih, Prof. Jadi tadi sudah disinggung di awal dari Bu Inung, kemudian Mas Aska, Pak Nurhani, Pak Nafis. Berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara ini ada tiga yang ditawarkan begitu setelah dia menjadi gelar dokter bahwa Engar Sosung Turodo, Ing Matio Manungparso, Tuturi Handayan. Cuman dari sudut pandang saya, Prof, itu kadang saya melihat saat ini yang ditawarkan itu, misalnya kayak tadi dijelaskan bahwa kalau dia jadi toh, kemudian di tengah dia memberi semangat, kemudian di belakang dia memberi dorongan. Kalau saya melihat ini di dunia saya itu maksudnya setiap hari dalam pekerjaan saya, kemudian dalam kehidupan berpolitik saya, bernegara saya sebagai pelayan masyarakat itu, bahwa saya dalam berpendidikan misalnya, di situ pendidikan itu bukan hanya di SD, SMP, SMA, mahasiswa dan sebagainya. Semua orang yang menjadi pejabat sekarang pun pasti dia pernah mengalami pendidikan itu, pernah mendengar itu. Nah, penerapannya tadi yang ajaran Ki Hajar Dewantara itu, ketika dia sudah keluar dari pendidikan misalnya, kemudian diekspresikan diaplikasikan di dalam dunia nyata, misalnya dia setelah lulus dari UGM, lulusan ilmu politik, visipol, dan menjabat sebagai A. Nah, ketika menjabat pun, saya melihat saat ini bahwa kok tergambar ini pada mereka-mereka yang dulu pernah mendapatkan pelajaran itu, baik di dunia kepolisian, baik di dunia politik, baik di bernegara. Contoh saja, banyak pemimpin bukan orang bodoh, mereka pinter semua. Dia banyak yang melakukan hal-hal yang melanggar aturan, akhirnya dia diproseslah oleh aparat penegak hukum misalnya. Kalau mau menjadi contoh misalnya, ini banyak anak-anak SD, SMP, SMA membaca surat kabar, loh, pimpinan saya kok pada masuk penjara nih misalnya. Contoh seperti itu. Nah, ketika kita melihat konsep dari Ki Hajar Dewantara ini, apakah nanti aplikasinya juga seperti itu? Dan kalau memang dia misalnya di dunia kita misalnya untuk meraih suatu jabatan. Contoh saja misalnya dari mulai pemilihan pejabatan, mulai dari jabatan tertentu pun pasti dia akan karena kita sistemnya partai, mungkin ini saling senggol, ini tidak memberi semangat tapi saling menjatuhkan. Memberi semangatnya gimana? Memberi dorongan bagaimana? Dorong untuk jatuh, iya. Kadang inilah yang apakah konsep-konsep pembelajaran itu bisa diaplikasikan ketika dia setelah keluar dari pendidikan ini kemudian di dalam dunia nyata. Begitu loh. Jadi konsep yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini bagaimana nih ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam dunia kerja atau di dunia bernegara. Bagaimana ini? Apakah perlu pembelajaran ini juga diterapkan di dalam sosialisasi di dalam kehidupan itu? Dari saya begitu, dari sudut pandang saya. Mohon pencerahannya bagaimana ini kaitannya dengan konsep-konsep Ki Hajar Dewantara ketika harus contohnya tadi di surat kabar saja sekarang, wah si A melaporkan si B melaporkan si A. Nah ini mereka orang pinter semua, tetapi kok malah dia pada bertarung dengan kepentingannya masing-masing.
Demikian, Prof. Ketika disandingkan dengan konsep itu, bagaimana mohon petunjuknya, Prof? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau konsep Ki Hajar itu tetap relevan untuk entah itu konsep pendidikannya, entah konsep ekonominya. Ekonomi itu gini, ada konsepnya Ki Hajar, opor bebek mateng karpe dewek. Nah, kalau bisa kita itu mandiri, ya. Lalu konsep pendidikan, konsep kebudayaan, konsep sosial, konsep agama dan sebagainya itu sangat cocok, tergantung siapa yang mengaplikasikan. Ya, kadang-kadang banyak orang sekarang tahu konsepnya itu bagus, tetapi tidak mau mengaplikasikan. Ya,